Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semangat pagi untuk kita semua. Bagaimana kabarnya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tatang Hidayah, mahasiswa semester 3 dari Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, kelas KPI 3E. Pada kesempatan kali ini, saya diberi amanah berupa tugas untuk membuat sebuah video mengenai materi dari mata kuliah komunikasi kelompok dan organisasi, yang mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Babay Barmawi MSI. Yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini mengenai salah satu subbab materi dalam materi teori dan tahapan pembentukan kelompok, khususnya membahas materi teori pertukaran. Sebelum langsung membahas materi teori pertukaran, mari kita berkenalan terlebih dahulu atau membahas terlebih dahulu dasar dari materi tersebut. Untuk dasar materi tersebut ada yang namanya teori pembentukan kelompok. Nah, rekan-rekan ada yang tahu apa itu pembentukan kelompok? Pembentukan kelompok merupakan salah satu langkah awal terjadinya interaksi antar individu satu dengan yang lain. Karena dengan terjadinya proses pembentukan kelompok akan terpenuhi kebutuhan dalam berkelompok. Adapun setelah itu, beberapa hal yang perlu diperhatikan pada saat proses pembentukan kelompok, di antaranya yaitu pertama ada persepsi kelompok, kedua ada motivasi kelompok, ketiga ada tujuan kelompok, keempat ada organisasi kelompok, kelima ada independensi kelompok, dan yang terakhir keenam ada interaksi kelompok. Kita tidak akan membahas itu semua karena teman-teman yang lain ada yang sudah membahas itu. Bagi penonton yang ingin mengetahui beberapa hal tersebut lebih detail, silahkan mampir ke channelnya teman saya. Oke, lalu kemudian muncullah teori-teori pembentukan kelompok. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori-teori pembentukan kelompok? Nah, teori pembentukan kelompok adalah suatu alasan yang dikemukakan atau dapat menjelaskan atau berkaitan dengan pembentukan suatu kelompok. Adapun beberapa teori yang dapat dikemukakan yang berkaitan dengan pembentukan kelompok, di antaranya yaitu sebagai berikut. Pertama ada teori kedekatan. Kedua ada teori interaksi. Ketiga ada teori keseimbangan. Keempat ada teori alasan praktis. Dan yang kelima terakhir teori pertukaran. Nah, teori pertukaran inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Untuk teori kedekatan, teori interaksi, teori keseimbangan, teori alasan praktis, kita tidak akan membahas itu juga. Pembahasan teori-teori tersebut sudah disampaikan oleh rekan-rekan saya yang lain. Nah,
Apabila penonton ingin mengetahui lebih detail dari beberapa teori tersebut, silahkan mampir ke channel rekan-rekan saya. Oke, next. Teori pembentukan kelompok, teori pertukaran. Nah, apa sih teori pertukaran itu? Nah, teori pertukaran merupakan suatu teori yang sekarang ini mendapat perhatian betapa pentingnya di dalam memahami terbentuknya kelompok. Teori pertukaran atau exchange theory. Teori ini memiliki kesamaan fungsinya dengan teori motivasi dalam bekerja. Teori kedekatan atau teori propinquity, teori interaksi, teori keseimbangan, semuanya memainkan peranan di dalam teori pertukaran ini. Selanjutnya ada pembahasan tentang terbentuknya kelompok menurut perspektif pertukaran sosial. Apa sih itu? Pertukaran sosial ini didasarkan pada pemikiran bahwa seseorang dapat mencapai suatu pengertian mengenai sifat dari kelompok dengan mengkaji hubungan di antara dua orang. Model keterikatan kelompok dengan mempertimbangkan reward dan cost. Prinsip pandangan sosial yaitu berusaha untuk mendapatkan reward yang sebesar-besarnya dan mengurangi cost sekecil-kecilnya. Dalam kelompok ini melibatkan pertukaran barang dan jasa, biaya dan imbalan dipahami dalam situasi yang disajikan untuk mendapatkan respon dari individu selama interaksi sosial. Jika imbalan dirasakan tidak cukup atau lebih banyak dari kos, maka interaksi kelompok akan diakhiri. Pertukaran sosial ini penting karena berusaha menjelaskan fenomena kelompok dalam lingkup ekonomi dan perilaku mengenai kos dan imbalan. Pendekatan pertukaran sosial ini penting karena berusaha menjelaskan fenomena kelompok. Kemudian kerelaan atau kerelaan seseorang untuk memulai hubungan interpersonal yang baru tergantung pada pertama reward atau penghargaan dan kepuasan yang mereka pikir akan mereka terima dari keanggotaan dalam kelompok. Selanjutnya cost atau biaya atau benefit dan ketidakpuasan yang dapat diperoleh. Selanjutnya campuran. Nah, campuran di sini merupakan campuran dari reward dan cost. Seperti misalnya seseorang bergabung dalam kelompok yang memberikan mereka jumlah reward maksimal sedangkan cost-nya sedikit. Nah, itu yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah kata. Semoga apa yang disampaikan oleh saya tadi dapat bermanfaat bagi para penonton. Terima kasih banyak sudah mau melihat dan mendengar video ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain waktu. Stay safe, stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.